Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis Sirah An-Nabawiyah, di mana pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-25. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca perang Uhud, dari mulai rencana serangan Bani Asad bin Khuzaimah sampai ke perang Dumatul Jandal. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu perang Bani Mustaliq dan juga makar kaum munafikin. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, perlu kami jelaskan bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya perang Bani Mustaliq atau perang Al-Muraisi. Jadi perang ini disebut sebagai perang Bani Mustaliq karena yang diperangi ini adalah kabilah Arab yang disebut sebagai atau yang bernama Bani Mustaliq, atau juga disebut perang Al-Muraisi. Al-Muraisi ini nama mata air. Jadi mereka berkumpul di sebuah mata air, sebuah oase ya yang bernama Muraisi, sehingga perangnya disebut sebagai perang Bani Mustaliq dan atau perang Al-Muraisi. Jadi ini perang yang sama ya, bukan perang yang berbeda, perang Bani Mustaliq atau perang Al-Muraisi. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya perang ini. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa terjadinya perang ini setelah perang Ahzab, dan sebagiannya lagi berpendapat sebelumnya. Ya, dan mayoritas para ulama, ya ulama-ulama terutama ulama-ulama terdahulu, mereka menyebutkan bahwa ini terjadinya setelah perang Ahzab. Ya, peristiwa perang Bani Mustaliq ini terjadinya setelah perang Ahzab. Karena yang diikuti itu adalah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq menyebutkannya ini terjadi setelah perang Ahzab. Namun setelah diteliti, ya, dan ini juga Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahikul Maktum, kalau antum melihat, beliau mengambil pendapat ini. Makanya setelah perang Dumatul Jandal, membahas perang Dumatul Jandal, beliau rahimahullahu taala langsung masuk ke dalam perang Ahzab. Ya, perang Bani Mustaliq atau perang Muraisi beliau akhirkan. Ya, karena ini mengikuti Ibnu Ishaq. Ya, namun yang kami lihat ya diantaranya di karyanya Syekh Mahdi Rizqullah ya yang berjudul Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Masadir Al-Asliyah. Ya, beliau menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi setelah Dumatul Jandal, ini sebelum perang Ahzab. Ya, dan ini yang lebih kuat insyaallah taala, karena kalau kita katakan bahwa perang Bani Mustaliq atau perang Al-Muraisi ini terjadi setelah perang Ahzab, maka kita akan dapati kontradiksi yang cukup jelas ya. Karena nanti kalau di peristiwa Hadithatul Ifk ini adalah peristiwa dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan serong dengan Safwan bin Mu'attal. Nah, dalam peristiwa ini terjadi di akhir perang Bani Mustaliq atau rangkaian terjadi di rangkaian kisah Bani Mustaliq. Ya. Di akhir kisah disebutkan bahwa Sa'ad ibn Mu'adz itu masih hidup. Ya, dan ikut serta dalam peristiwa Hadithatul Ifk. Jadi ada dalam peristiwa Hadithatul Ifk itu nama beliau itu masih disebut, beliau itu masih ada. Nah, kalau dia dikatakan bahwa perang Bani Mustaliq ini terjadi pasca perang Ahzab, ya kita ketahui Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal ya segera setelah perang Ahzab. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum ya Bani Quraidah atau Rasulullah SAW menyerang Bani Quraidah, kan nanti yang menjadi hakim untuk Yahudi Bani Quraidah itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Setelah dia menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia.
Maka bagaimana mungkin kalau misalnya kita katakan perang Bani Mustalik ini terjadi ya pasca perang Ahzab, kemudian kok Sa'ad bin Mu'adz muncul? Kan Sa'ad bin Mu'adz sudah meninggal dunia. Nah, di sini adalah salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa perang Bani Mustalik ini pada hakikatnya terjadi sebelum perang Ahzab. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'adz masih hidup. Kalau terjadinya setelah perang Ahzab, setelah perang Ahzab, tidak lama setelah perang Ahzab, yang namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini sudah meninggal dunia. Ini indikasi yang menunjukkan bahwa perang Bani Mustalik, ya, ini pendapat yang tepat, dan saya juga melihat di kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau juga meletakkan perang Bani Mustalik ini sebelum perang Ahzab. Jadi ini yang lebih tepat ya. Barakallahu fikum ya. Jadi kalau antum melihat Rahiqul Maktum ya, beliau pada akhirnya cuma mengikuti sirahnya Ibnu Ishaq. Mengikuti sirahnya Ibnu Ishaq. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, ya ada kontradiksi di sana, maka yang lebih tepat bahwa perang Bani Mustalik ini terjadi sebelum perang Ahzab. Dan masih nyambung ya kan dengan perang-perang sebelumnya nih yang Dumatul Jandal ya. Kemudian ini kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Badui yang ingin menyerang kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin ya. Bani Asad bin Khuzaimah, Khalid bin Sufyan Al-Hudzali ini kan pasca perang Uhud kan mereka ingin menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW melakukan serangan terlebih dahulu kepada mereka. Nah, perangnya Bani Mustalik ini satu tema, satu istilahnya satu style, ya satu gayanya dengan perang-perang yang kita sebutkan tadi. Ya, karena ada upaya dari kaum musyrikin ya untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Baik, jadi ini yang lebih tepat insyaallah taala. Nah, bagaimana jalannya perang ini? Ya, tersebar berita bahwa pemimpin Bani Mustalik yang bernama Al-Harith ibn Abi Dirar, ya dia ingin mengumpulkan suku-suku Arab untuk menyerang kota Madinah. Sama kan polanya? Ya, sama dengan Sufyan, ya Sufyan bin Khalid, ya Khalid bin Sufyan. Kok Sufyan bin Khalid sih? Sufyan bin Khalid Rurai. Khalid bin Sufyan, ya. Demikian juga Bani Asad ya, sama mereka ingin menyerang Nabi SAW. Ini kan efek dari perang Uhud tadi, karena kesan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin itu kalah, lemah, makanya mereka menyerang. Nah, makanya perang Bani Mustalik ini setipe dengan perang-perang sebelumnya. Maka Al-Harith bin Abi Dirar ya, dia ingin mengumpulkan suku-suku Arab untuk menyerang kota Madinah. Maka kemudian Rasul SAW memerintahkan Buraidah ibn Hasib Al-Aslami untuk menyelidiki hal tersebut. Jadi intelnya Rasul SAW ya. Jadi masya Allah ya, Rasul SAW ini menggunakan semua daya ya. Jadi ada intelnya juga. Jadi Buraidah bin Al-Hasib datang ke sana ya, tapi tentu dia menyembunyikan identitasnya. Kemudian menyelidiki perkara tersebut, ternyata benar Al-Harith bin Abi Dirar ini akan melakukan serangan ke kota Madinah. Nah, kemudian Buraidah radhiyallahu anhu pulang dan menyampaikan berita tersebut kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Maka Rasulullah SAW ya berangkat ke Bani Mustalik. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau juga ikut serta, dan pasukan beliau terdiri dari 700 prajurit ya, dengan 30 pasukan berkuda. Jadi pasukan yang simpel ya, nggak terlalu besar ya, pertengahan lah, kecil juga nggak, besar juga tidak terlalu besar ya, dan pasukan ini gerak cepat ya, pasukan gerak cepat. Nah, kemudian berangkatlah pasukannya Nabi SAW ke Bani Mustalik. Yang Bani Mustalik ini ke arah Mekah ya, ke arah selatan. Nah, ketika itu ikut bersama beliau kaum munafikin. Ini ajib ya, kaum munafikin mau ikut. Kenapa? Ini karena Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sudah bisa memperkirakan ya, dia bisa memperkirakan ini bakal menang. Karena Bani Mustalik ini bukan bani yang besar, bukan kabilah yang besar ya. Bukan kabilah yang besar, dan juga kemungkinan menangnya itu besar ya, kemungkinannya menang itu besar. Dan juga mereka tentu orientasinya tidak lain dan tidak bukan adalah ya ghanimah. Mereka ingin mendapatkan bagian ghanimah ya, karena Bani Mustalik ini terkenal dia punya hewan ternak ya, punya onta, punya kambing tuh banyak. Makanya kesempatan ini ya udah ikut dah ya, kayaknya bakal menang ini. Nah, kemudian Nabi SAW mewakilkan Zaid bin Harithah untuk memimpin kota Madinah. Kemudian berangkatlah beliau ya alaihi salatu wassalam ke Bani Mustalik bersama para sahabat, dan juga ada kaum munafikin di sana.
Nah, ketika itu Panji Muhajirin dibawa oleh Abu Bakar, sedangkan Panji Al-Ansar dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya, kemudian serangan ini dilakukan dengan sangat rahasia, dengan sangat cermat sehingga betul-betul efektif. Ketika Nabi Alaihissalam masuk ke mata air Muraisi, tadi kita sebutkan, karena perang ini juga disebut sebagai perang Muraisi karena terjadi di dekat mata air Muraisi, maka tanpa peperangan sama sekali kabur mereka. Ya, diserang oleh Rasulullah SAW, mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali, kabur mereka, meninggalkan kabilahnya. Al-Harits bin Abi Dirar yang tadi sudah berencana untuk menyerang kaum muslimin, ya kabur dia. Jadi mereka kalah cepat dengan pasukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhasil mendapatkan rampasan yang perang yang banyak sekali, hewan ternak yang banyak sekali. Demikian juga tawanan banyak sekali yang didapati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, adapun kaum muslimin, ya tidak ada satupun yang terbunuh kecuali satu orang saja. Ya, jadi cuma ada satu orang saja, itu pun karena kekeliruan, ya. Karena kekeliruan seorang Ansor, ya. Ada seorang sahabat, ya, Muhajirin, ya, namanya Hisham bin Subabah radhiyallahu anhu, ya, dia terbunuh di tangan seorang Ansor. Ya. Nah, kemudian kisahnya ini, ya, nanti saudaranya yang bernama Maqis bin Subabah, ya, asalnya dia musyrik. Tapi begitu ya dia mendengar bahwa adiknya atau saudara laki-lakinya ini meninggal dunia, dia pun berpura-pura masuk Islam, kemudian dia menuntut diat. Ayo, mana ini adik saya sudah terbunuh ini. Ya, otomatis kan Nabi SAW harus mengeluarkan sejumlah harta untuk membayar diat. Maka kemudian dibayarkan diatnya. Ya, dibayarkan diatnya kepada Maqis bin Subabah. Nah, ternyata namanya juga musyrik, ya, dia pura-pura masuk Islam saja untuk mendapatkan diat tadi. Begitu sudah dapat 100 ekor unta, ya, dia pun membunuh orang yang tidak sengaja membunuh saudara laki-lakinya tadi. Jadi double dia. Harusnya kan kalau sudah dibayarkan diat nggak boleh bunuh dia. Ya, sudah dia sudah setuju diat, sudah dapat 100 ekor unta, sudah selesai permasalahan, ya. Karena pilihannya mau dikisos atau mau didiat. Nah, dia sudah mendapatkan itu, tapi kemudian dia bunuh orang yang tadi membunuh saudara laki-lakinya Hisham bin Subabah, karena memang dasarnya dia kafir, ya. Karena dasarnya dia kafir. Maka setelah itu dia kabur, ya. Maqis bin Subabah ini kabur, kemudian membawa 100 ekor unta, dia bawa kembali ke kota Makkah. Makanya nanti salah seorang yang diincar oleh Nabi SAW dalam ketika peristiwa Fatu Makkah adalah dia ini, ya, Maqis bin Subabah. Kenapa? Karena dia telah melakukan 2 kejahatan, ya, atau bahkan 3 kejahatan. Yang pertama, dia murtad, ngakunya udah Islam tapi kemudian murtad, ya, kembali kepada kekufurannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengambil diat, ya, diatnya dia colong, ya. Kemudian yang ketiga dia membunuh, ya, seorang muslim. Makanya Nabi SAW memasukkan dia ke dalam daftar, ya, ketika dia di kota Mekah, ya, berada di kota Mekah, maka dibunuh oleh salah seorang sahabat, lupa saya namanya, ya, salah seorang sahabat yang masih masih kerabat dengan Maqis, ya. Ini cerita orang yang terbunuh dalam peperangan Bani Mustalik. Cuma ada satu saja. Siapa namanya? Hisham bin Subabah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian di antara tawanan perang, ya, ada putrinya Al-Harits, ya, Al-Harits bin Abi Dirar, ya, namanya Juwairiyah. Ya, Juwairiyah ini disebutkan oleh Aisyah. Aisyah kan ikut perang tuh, ya. Maksudnya Aisyah ikut dalam rombongannya Rasulullah SAW, ya. Dikabarkan bahwa Juwairiyah ini memiliki paras yang sangat cantik. Kemudian dia menjadi tawanan, ya, menjadi bagiannya Thabit bin Qais, karena kan tawanan ini dibagi-bagi. Maka dia menjadi bagiannya Thabit bin Qais. Maka kemudian dia menemui Rasulullah SAW agar membebaskan dirinya dari tawanan Thabit, karena dia ini seorang putri pemuka, ya, putrinya Al-Harits ini, ya, pemuka Bani Mustalik. Maka kemudian Nabi SAW, ya, membayar sejumlah uang kepada Thabit bin Qais untuk menebus Juwairiyah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menikahi Juwairiyah, ya, bintul Harits radhiyallahu taala anha, ya. Juwairiyah masuk Islam, kemudian menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam
menikahi Juwairiyah, maka para sahabat yang menawan keluarga Juwairiyah ikut melepaskan tawanan mereka untuk menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Juwairiyah sudah menjadi istri Nabi Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian dikatakanlah bahwa Juwairiyah ini membawa keberkahan yang demikian banyak kepada kaumnya. Yang aslinya kaumnya adalah kaumnya ditawan oleh pasukan kaum muslimin, tapi begitu Juwairiyah bintul Harith ini menikah dengan Rasul alaihi salatu wassalam, maka dibebaskanlah ya keluarga-keluarga Juwairiyah dari tahanannya. Dan ini menjadi salah seorang ummahatul mukminin ya, menjadi salah seorang ummahat al-mukminin. Jadi udah berapa ini Rasulullah SAW yang ummahatul mukminin kita dapati? Ya, Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Hafsah, kemudian Hafsah, setelah Hafsah siapa kemarin kita jelaskan? Ummu Salamah. Ummu Salamah, setelah Ummu Salamah atau sebelumnya Zainab ya, Zainab bintu Jahash, kemudian Ummu Salamah ya, kemudian yang ketujuh ini Juwairiyah. Berarti tinggal berapa? Tinggal 4 lagi. Ada Zainab bintu Khuzaimah, ini saya lupa kok tidak didapati. Ada Zainab bintu Khuzaimah. Mungkin Zainab bintu Khuzaimah kita dapatkan satu lagi ya, Zainab bintu Khuzaimah. Cuma nggak disebutkan di sirah itu kapan pastinya Nabi SAW menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Ya, sudah 8 berarti ya. Sudah 8, tinggal Maimunah, Ummu Habibah sama Sofiyah. Ya, yang Ummahatul Mukminin yang belum kita sebutkan ya. Jadi sudah kita sebutkan 8 dari istri Rasulullah SAW, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, kemudian Zainab bintu Jahash, Ummu Salamah, kemudian Juwairiyah. 8 nih atau 7? Ya, Saudah. Tadi kok saya ngitungnya 8. Al-muhim lah ya. Nanti kita insyaallah kita sebutkan lagi. Oh ya, tambah Zainab bintu Khuzaimah. Kita belum tambahkan Zainab bintu Khuzaimah. 8 berarti. 8 dari istri Nabi SAW yang telah kita sebutkan. Tinggal nanti kisahnya Maimunah, Ummu Habibah, dan terakhir Sofiyah. Ya, Sofiyah itu ketika Fatu Makkah, setelah Fatu Makkah. Baik. Nah, ini ada beberapa pelajaran dari perang Bani Mustalik ini yang kita perlu ambil ya. Yang pertama, hendaknya mengecek kebenaran informasi sebelum melakukan tindakan. Nabi SAW itu tidak langsung menerima kabar bahwa Al-Harith ibn Abi Dirar itu akan menyerang beliau, tapi beliau mengutus Buraidah bin Hasib Al-Aslami terlebih dahulu sebelum melakukan serangan. Ya, jadi sebelum menyerang pastikan dulu kebenarannya, jangan sampai salah ambil keputusan. Ya, mau perang keliru, maka ini akan menyebabkan kerugian tentunya. Kemudian yang kedua, diperbolehkannya melakukan serangan mendadak. Jadi perang itu nggak mesti kemudian kita harus ngasih tahu dulu ya, ayo kita janjian dulu bertemu di sini berperang. Enggak. Boleh melakukan serangan mendadak. Apa itu kayak kalau istilahnya perang dunia kedua, Blitz, apa itu bahasa Jerman? Ya, serangan Jerman ke Inggris itu ya, serangan mendadak dia. Ya, yang demikian diperbolehkan dalam syariat kita. Jadi kita nggak perlu harus memberitahu mereka kami akan nyerang ya. Kadang-kadang boleh kita langsung serang ya. Kemudian yang ketiga, mengundi istri ketika akan diajak melakukan perjalanan. Nah, jadi misalnya ini bagi ikhwan-ikhwan yang poligami, kalau misalnya ingin mengajak istri ya, maka diundi. Siapa yang keluar namanya diajak untuk ikut serta dalam perjalanan. Dan disunahkan ya, ketika kita melakukan perjalanan jauh untuk mengajak keluarga kita, mengajak istri kita. Ya, apalagi kalau lama berada di negeri orang tanpa keberadaan istri, ini bahaya sekali bagi laki-laki yang sudah pernah menikah ya, terasa berat. Makanya dulu waktu di Yaman saya pernah mendengar fatwanya Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala ya, yang sudah menikah kemudian belajar di Darul Hadis Dammaj, itu katanya hanya boleh 2 tahun ya. Kalau 2 tahun, setelah 2 tahun harus pulang. Kenapa? Karena menghindari kerusakan ya, orang yang sudah pernah menikah kemudian meninggalkan istrinya berat ya. Makanya Nabi SAW ketika safar beliau mengajak istri beliau. Kemudian yang keempat, penyerangan terhadap Bani Mustalik menjadi pelajaran bagi suku-suku lain yang ingin menyerang kaum muslimin ya. Makanya setelah penyerangan Bani Mustalik ini keadaan agak reda ya, nggak muncul lagi ya orang-orang orang-orang Arab Badui yang ingin menyerang kaum muslimin, nggak muncul lagi ya. Sampai kemudian nanti perang Ahzab ya, dari Ghatafan ikut bergabung dengan kaum musyrikin Quraisy. Ini beberapa pelajaran dari perang Bani Mustalik. Nah, kemudian ketika di Al-Muraisi, ketika mereka berada di Al-Muraisi ya, ini terjadi sebuah insiden ya, pertikaian antara Muhajirin dan Ansar.
Jadi ada seorang sahabat Ansor bernama Jahjah Al-Ghifari. Ya, namanya seperti itu ya, Jahjah, pakai hak, Jahjah. Ya, Jahjah Al-Ghifari. Ya, dan juga Sinan bin Waber. Ya, Sinan bin Waber ini dari kalangan Ansor. Sinan bin Waber Al-Juhani. Ya. Nah, ketika itu mereka berebutan ketika mengambil air di mata air Al-Muraisi. Ya, terjadi pertikaian, kemudian Jahjah ini memanggil orang-orang muhajirin, ya, karena dia dari kalangan muhajirin, ya, tentu dia memanggil kalangan muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, ya lal muhajirin, ya, kemudian yang satunya lagi siapa, Sinan bin Waber juga memanggil ya lal ansar, ya ma'syaral ansar, dia panggil ansar, ya, kemudian terjadi pertikaian, ya. Ketika itu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor langsung mengambil sikap, ya. Orang-orang muhajirin berada di belakangnya Jahjah Al-Ghifari, kemudian Sinan bin Waber berada di belakangnya, orang-orang ansor berada di belakangnya Sinan bin Waber. Hampir saja terjadi baku hantam antara mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menegur mereka, bid'awat jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha ya muntinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah ini kalian membuat seruan-seruan? Ya, wa ana baina adhurikum, dalam keadaan aku berada di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan yang seperti ini karena yang demikian ini menjijikkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi itu sangat membenci yang namanya fanatisme golongan. Ya, padahal yang dipakai, lafaz yang dipakai oleh Jahjah Al-Ghifari dan Sinan bin Waber ini lafaz yang syar'i. Ya muhajirin, wahai ansar. Ini lafaz yang syar'i. Lafaz yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sebutkan muhajirin dan ansar. Tapi ketika ya kedua ungkapan ini atau kedua sebutan ini dipakai ya untuk membangga-banggakan ya segolongan kaum ya untuk bertikai ya untuk berselisih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari penggunaan istilah tersebut. Da'uha, kata beliau, da'uha ya fa innaha muntinah. Ya, tinggalkan seruan-seruan semacam ini karena seruan semacam ini adalah seruan yang menjijikkan. Seruan yang menjijikkan. Ya, maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak menggunakan lafaz-lafaz syar'i, ya, manggil sukunya, manggil bangsanya, ya, maka yang demikian lebih menjijikkan lagi. Ya. Kemudian ketika itu, ya Abdullah bin Ubay melihat pertikaian tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul tentu dia selalu mengambil kesempatan ya, bagaimana caranya untuk membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, maka Abdullah ya bin Ubay ya dia mengatakan di sebuah majelis, ya la in raja'na la yukhrijanna la'azzu minhal adal. Ya, la in raja'na ilal Madinah ya la nukhrijanna la'azzu minhal adal, kata dia. Dia mengatakan kalau kita kembali ke kota Madinah, nanti orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendahan. Maksudnya orang-orang yang mulia ini siapa? Mereka, ya, ini kaum munafikin ini. Kemudian akan mengusir al-adzal, orang-orang yang rendahan. Nauzubillah. Siapa yang dia maksud dengan orang-orang rendahan? Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, jadi dia mengatakan di forum yang tertutup, ya, bahwa mereka akan mengeluarkan kaum muslimin dari kota Madinah. Ya. Maka kemudian ucapan Abdullah bin Ubay ini didengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid itu waktu kecil, masih kecil ya. Ingat ya waktu perang Uhud, ya beliau tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, disuruh pulang. Kenapa? Karena masih kecil. Ya, maka Zaid bin Arqam mendengar ucapan dari Abdullah bin Ubay. Kemudian Zaid melaporkannya kepada Rasulullah, atau sebelumnya beliau melaporkannya kepada pamannya, kemudian pamannya melaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul ke hadapan beliau. Kemudian bertanya kepada Abdullah bin Ubay, ya, apakah benar kamu mengucapkan hal yang demikian? Ya, Abdullah bin Ubay bersumpah-sumpah. Ya, bersumpah-sumpah
ya, bahwa dia tidak mengucapkan hal tersebut. Dan biasa ya kaum munafikin, ya kalau dia berbicara dia berdusta, bahkan tidak mengapa bagi mereka untuk apa? Untuk bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam kedustaan mereka. Ya, bahkan kemudian sebagian sahabat pun ada yang membela Abdullah bin Ubay, ya, mengatakan bahwa oh Zaid ini anak kecil, mungkin dia salah dengar. Ya, maka Zaid pun merasa bersedih apalagi kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya sudah, karena tidak ada bukti, maka kemudian dilepaslah Abdullah bin Ubay. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membela Zaid bin Arqam, yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Ya, mereka mengatakan, ya, la in raja'na, apabila kita kembali ilal Madinah, ke Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Ya, benar-benar orang-orang yang mulia ini akan mengusir orang-orang yang hina. Wah, jadi diturunkan. Makanya kita itu kalau jadi orang jujur itu tenang saja. Allah yang akan bela kita. Jangan khawatir. Ya, ini kita sampaikan kepada ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadilah orang yang jujur. Kenapa? Karena pasti Allah bela. Sudah banyak kisahnya. Sekian banyak kisah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang-orang yang jujur. Ya. Ya, jadi orang yang jujur itu pasti akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Walaupun mungkin dia harus diuji terlebih dahulu kesabarannya, ya, seperti Zaid bin Arqam, ternyata Rasulullah SAW tidak menerima ucapannya, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membela Zaid bin Arqam. Ya, kemudian Rasulullah SAW memanggil Zaid, kemudian dipegang kupingnya, kemudian mengatakan, hadzal ladzi awfallahu bi udhunih. Ya, ini anak, ya, anak ini telah Allah anugerahkan kuping yang berfungsi dengan baik, kata Nabi SAW, memuji Zaid ibn Arqam. Nah, kemudian Umar bin Khattab, ya, begitu mengetahui turunnya ayat ini, berarti kan benar apa yang diucapkan oleh siapa? Abdullah bin Ubay. Nah, kebiasaannya Umar, ya, biasa, ya, minta izin kepada Rasulullah SAW, ya, da'hu ya Rasulullah, ya, adribu unuqah. Biarkan dia wahai Rasulullah, biar aku penggal lehernya. Itu ucapan yang biasa disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW tidak mengizinkan Umar karena nanti akan timbul kekacauan yang lebih besar. Ya, kalau dibunuh Abdullah bin Ubay, ya, dalam keadaan antum tahu tadi ketika Zaid Ibn Arqam mengucapkan itu saja di hadapan Rasulullah SAW, sebagian orang masih membela, ya, membela Abdullah bin Ubay. Ya, berarti kan ada indikasi kalau misalnya Abdullah bin Ubay ini dibunuh, ya, akan terjadi kekacauan karena masih ada orang yang kemudian masih membelanya. Baik. Nah, ketika itu putranya Abdullah bin Ubay, ya, ketika dia mendengar peristiwa ini, kemudian mendengar bahwa Umar bin Khattab ingin membunuh atau ingin memenggal kepala bapaknya, maka dia bilang, jangan Rasul, jangan orang lain. Kalau orang lain yang membunuh bapak saya, kata dia, saya yang akan bunuh orang tadi. Ya, sebagaimana seorang anak, ya, kalau bapaknya dibunuh, dia akan bunuh orang yang telah membunuh bapaknya. Jadi kalau memang ingin engkau menyuruh seseorang membunuh bapak saya, suruhlah saya. Jadi Abdullah bin Abdullah, namanya juga Abdullah, ya. Abdullah bin Ubay. Ya, tapi beda jauh, bapaknya seorang Rasul munafik, sedangkan anaknya Abdullah bin Abdullah ini seorang mukmin, seorang yang beriman. Ya, maka kemudian kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia katakan, ya, jangan biarkan orang lain yang membunuh. Kalau memang engkau ingin agar bapakku itu dibunuh, biar suruh saya sendiri yang membunuhnya. Tapi Rasulullah SAW sama, ya, tidak mengizinkan Abdullah bin Ubay untuk membunuh bapaknya. Baik. Nah, kemudian kita akan masuk ke makar lain dari kaum munafikin, yakni haditsatul ifk. Ya, haditsatul ifk. Ini suatu kejadian yang cukup banyak dibahas oleh para ulama karena banyak sekali ibrah atau pelajaran dari kisah ini. Jadi setelah Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik, beliau singgah di satu tempat untuk beristirahat. Ya, ceritanya dalam Sahih Al-Bukhari kalau saya tidak salah, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika itu Nabi SAW pulang, ya, ke kota Madinah, ya, sudah sambil membawa ghanimah, beliau alaihissalam pulang. Kemudian singgah di suatu tempat, ya, untuk beristirahat.
Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu turun dari sekedup. Sekedup itu semacam bilik kecil, bilik ya, kamar gitu yang kecil yang cukup untuk satu orang atau dua orang, kemudian diletakkan di punggung onta. Ya. Nah, ketika kalau kita sudah berhenti, onta kan akan menderum dia. Nah, kemudian orang bisa turun dari sekedup tadi. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika itu ingin menunaikan hajatnya. Ya, maka dia pun turun dari ontanya, kemudian pergi menjauh dari rombongan Rasulullah SAW untuk menunaikan hajatnya. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ingin kembali ke rombongan, tapi kemudian ternyata dia kehilangan kalungnya, ya, terjatuh ketika dia buang air. Maka kembali Aisyah radhiyallahu anha ke tempat dia buang air tadi sambil mencari-cari, ya. Dan ini memakan waktu yang cukup lama. Ketika beliau radhiyallahu anha kembali ke tempat rombongan, ternyata rombongannya sudah berangkat. Nah, kenapa kok bisa rombongannya berangkat? Ya, karena orang yang memegang ontanya Aisyah radhiyallahu anha ya tidak bisa membedakan. Aisyah waktu itu masih kecil ya, istilahnya masih gadis remaja. Sehingga, dan dahulu kata Aisyah sendiri dia mengatakan bahwa dahulu beliau itu memiliki berat badan yang ringan ya, berat badannya nggak seberapa. Jadi tidak bisa orang itu membedakan antara dia berada di atas onta atau ketika dia tidak berada di atas onta, itu nggak ada bedanya. Sehingga orang-orang tidak mengetahui bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ya tidak ada di atas onta. Maka berangkatlah rombongan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapati kembali ke sana, dia mendapati nggak ada lagi orang di sana, semuanya udah berangkat. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha dia menunggu ya di tempat tadi, beliau menunggu sampai kemudian tertidur. Nah, dari sini kita bisa dapatkan sebuah tips ya. Kalau misalnya kita terpisah dari rombongan, itu jangan kemana-mana, tapi kembali ke tempat ketika kita ditinggal. Kenapa? Karena kalau mereka mendapati kita hilang, pasti akan ada yang kembali, nanti gampang nyarinya. Tapi kalau misalnya kita udah kemana-mana hilang ya, orang yang kembali gak akan mendapatkan kita. Mana si fulan? Nah ya, jadi kalau misalnya kita ketinggalan dari satu rombongan ya, kalau tidak bisa menyusul ya sudah, tinggal aja di situ, karena nanti ada orang yang akan mencari kita. Maka Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau tinggal di tempat tadi sampai kemudian tertidur. Ternyata di belakang ada Safwan bin Mu'attal al-Sulami Al-Zakwani ya, Al-Zakwani yang kemudian menemukan beliau. Dan ketika itu dia sudah pernah melihat wajahnya Aisyah radhiyallahu anha, jadi dia kenal. Ya, ketika bertemu dengan Aisyah, dia tidak mengucapkan satu kata apapun kecuali ucapan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, cuma ini saja yang diucapkan oleh Safwan bin Al-Mu'attal. Ya. Kemudian dia pun mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha, terbangun, Aisyah pun lalu dipersilahkan untuk naik ke atas onta yang dipandu oleh Safwan bin Al-Mu'attal. Ya. Gak berucap satu kata apapun. Coba kalau kita ketemu ya, dalam keadaan kita berada misalnya dengan perempuan, mungkin bakal panjang ngobrolannya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu tidak mendengar satu kata pun dari Rasulullah SAW kecuali istirja'a dari Safwan bin Mu'attal, kecuali ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja. Ini saja yang diucapkan oleh Safwan bin Al-Mu'attal. Nah. Maka kemudian ini jadi sasaran empuk kaum munafikin ketika mereka sudah berhasil menyusul pasukannya Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang para sahabat. Ya, ini jadi sasaran empuknya kaum munafikin. Mereka mulai menebarkan kasak kusuk, ya, menebarkan berita dusta bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Kemudian ini pun tersebar. Bahkan sebagian yang menyebarkan adalah para sahabat yang mulia juga. Ya, mereka juga ya, ikut menyebarkan berita tersebut. Nah, ini pelajaran ya, bahwa terkadang terjadi sebuah fitnah, orang-orang mulia pun ikut serta dalam fitnah tersebut. Ya, ini awalnya yang mencetuskan adalah kaum munafikin, tapi ternyata ada juga di antara para sahabat yang ikut menyebarkan berita dusta tersebut bahwa Safwan bin Al-Mu'attal telah melakukan perselingkuhan dengan istri Rasulullah SAW, ya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha.
Dan kenapa ini diincar oleh orang-orang munafik ya? Karena otomatis kalau misalnya Aisyah radhiyallahu anha ini benar-benar melakukan perselingkuhan, ya, yang sebenarnya yang mereka tuju itu bukan figurnya Aisyah. Yang mereka tembak itu adalah Rasulullah SAW. Cuma nembaknya dari istri beliau, ya. Yang ditarget itu adalah Rasulullah SAW. Tapi mereka nggak bisa kalau misalnya menjelek-jelekan Rasulullah SAW, nggak bisa. Tapi lewat apa? Lewat istrinya. Oh, kalau istrinya nggak benar nih, berarti suaminya juga nggak benar. Ya, ternyata apa? Rasulullah salah memilih istri. Ya, nggak benar. Ini yang mereka inginkan. Ya, pada hakikatnya mereka ingin menjatuhkan kehormatan Rasul alaihi salatu wasalam. Maka kemudian setelah kembali ke kota Madinah, Aisyah nggak tahu sama sekali, barakallahu fikum. Aisyah nggak tahu sama sekali tentang berita ini. Ya, kenapa? Karena beliau sampai ke Madinah, setelah itu beliau sakit. Ya, beliau sakit dan terus berada di rumahnya. Sampai setelah itu beliau membutuhkan untuk buang hajat, ya. Beliau membutuhkan untuk buang hajat. Ya, ketika buang hajat, orang zaman dahulu, kata Aisyah dalam kisah tersebut, kata Aisyah bahwa orang zaman dahulu itu belum punya WC di rumah. Jadi kalau mau buang air mereka pergi ke pinggiran kota. Ya, mereka pergi ke pinggiran kota, untuk kota Madinah untuk buang hajat. Ya. Dan orang zaman dahulu bukan kayak kita. Mereka dulu sedikit makannya. Jadi buang hajat itu beberapa hari sekali. Mungkin seminggu sekali buang hajat. Ya, kalau kita kan ada apa? Morning call. Apa namanya istilahnya? Ya, setiap pagi itu langsung buang hajat. Kenapa? Karena makanan yang kita makan tuh banyak ya, kawan. Ya, kita makan tuh banyak ya, satu porsi, apalagi antum berbuka puasa ya, kadang-kadang ada gorengannya dulu, habis itu makan beratnya, kemudian ada cendolnya, es kelapa muda, banyak yang kita isi di perut kita. Ya, saya nggak nyalahkan orang, saya juga seperti itu ya. Tapi orang zaman dulu tuh makannya sedikit, ya. Makanya sedikit. Ingat di keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya, yang kita pernah ceritakan ya, kita sudah pernah ceritakan bagaimana keluarga beliau ya, tidak mendapati makanan kecuali aswadan, cuma air dan apa? Cuma air dan apa? Dan kurma saja. Air dan kurma saja. Sehingga buang air besar, ya kalau buang air kecil mungkin bisa ya, bisa dilakukan di sana di rumah atau di mana ya. Jadi mereka buang air besarnya itu hanya beberapa hari sekali. Ya, atau mungkin makanan yang dimakan mungkin ampasnya sedikit sekali ya. Jadi jarang sekali mereka buang air besar ya. BAB-nya jarang sekali karena makanan yang masuk ke lambung-lambung mereka pun sedikit. Nah, ketika itu ya siapa? Aisyah radhiyallahu anha ya, setelah menunaikan hajatnya beliau bertemu dengan seorang sahabiah, Ummu Mistah namanya. Ummu Mistah ya. Ummu Mistah ini artinya ibunya Mistah. Dia punya anak namanya Mistah. Nah, Ummu Mistah ketika itu keseribet. Keseribet itu apa? Dia menginjak bajunya kemudian jatuh ya. Nah, ketika dia jatuh itu keluar ucapan dari mulutnya Ummu Mistah. Celaka si Mistah. Aisyah dengar. Loh, kenapa ini kok ibu kok mengatakan celaka kepada untuk apa? Untuk anaknya. Celaka si Mistah, kata Ummu Mistah. Ya, maka dibela oleh Aisyah. Mistah ini sahabat yang ikut perang Badar. Kenapa kok kau mengatakan seperti itu, wahai Ummu Mistah, dan dia juga anakmu? Kenapa kok seperti itu? Maka kemudian Ummu Mistah ya mengatakan bahwa Mistah ini ya termasuk orang yang menyebarkan berita bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu tahu pertama kali dari Ummu Mistah inilah. Sebelumnya dia nggak tahu sama sekali apa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Madinah ketika itu. Baru kemudian jatuh sakit lagi Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata seperti itu yang terjadi. Ya, antum bayangkan coba. Ya, antum tidak tahu apa-apa yang terjadi, berkembang begitu kembali ke masyarakat. Oh, ternyata kita dituduh macam-macam. Bagaimana perasaan kita? Maka Aisyah pun jatuh sakit. Kemudian dia minta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ya, ke rumah siapa berarti? Ke rumah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar dan Ummu Ruman. Ummu Ruman. Jadi Aisyah itu ibunya Ummu Ruman. Kalau Asma itu ibunya namanya Qutailah. Ummu Ruman ini masuk Islam, Qutailah itu musyrik. Ya, musyrikah. Ya, jadi Abu Bakar punya dua orang istri, ya, Qutailah dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini ibunya Aisyah, sementara Qutailah itu ibunya Asma.
Maka kemudian Aisyah berada di rumah bapak ibunya, kemudian dihibur oleh ibunya, ya, mengatakan, wah, ini biasa kalau kamu tuh menjalani rumah tangga poligami, ya, itu suatu hal yang biasa. Kadang-kadang madu-madu, ya, madu-madu itu kadang-kadang ya seperti itu, saling menjelekkan, ya, pokoknya dihiburlah oleh ibunya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun, ya, adapun Rasulullah SAW, beliau meminta pendapat dari Usamah bin Zaid dan juga Ali. Ini orang-orang dekatnya Rasulullah SAW. Kata Usamah bin Zaid, ya, tidaklah aku melihat dari Aisyah melainkan kebaikan, wahai Rasul. Jadi beliau melihat bahwa tidak ada suatu perkara pun dari Aisyah kecuali kebaikan. Ya, adapun Ali, ya, Ali mengusulkan, ya, demi menjaga kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wanita itu banyak, wahai Nabi. Ya, kalaupun diceraikan Aisyah, wanita lain itu banyak, kata Ali. Tapi kemudian Ali menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, untuk apa? Ali mengusulkan agar Rasulullah bertanya tentang Aisyah kepada budak wanita. Jadi Aisyah ini punya budak wanita namanya Barirah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Barirah untuk memberikan kesaksian. Maka tidaklah Barirah ini menyebutkan tentang Aisyah, melainkan hanya kebaikan saja. Tidak ada suatu perkara pun yang aku lihat dari Aisyah yang aku anggap jelek, kecuali satu perkara saja, kata Barirah. Ya, kata Barirah apa? Dia ini suka tertidur. Aisyah ini suka tertidur karena Aisyah itu masih kecil, ya, waktu itu, ya, masih gadis remaja, bukan gadis lagi, ya, masih remaja, ya, dan dia punya kebiasaan tertidur ketika menjaga adonan roti. Jadi zaman dulu orang di bagian belakang rumahnya, ya, mereka mengerjakan pekerjaan rumah di bagian belakang rumah, ya. Ya, orang-orang zaman dulu juga seperti itu, ya. Nah, bagian belakang rumah ini kadang-kadang ada kambing, ada apa, ya, ada yang dipelihara, ya. Nah, ketika itu dia mengadon roti, kemudian tertidur kecapean, kemudian adonan rotinya dimakan kambing. Cuma itu saja, kata Barirah, yang pernah aku lihat dari kekurangan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga pada all out, ya, secara umum keadaan Aisyah ini baik. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ya, menceritakan kesedihannya. Beliau tinggal di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan sangat bersedih, ya. Beliau selalu menangis, menangis dan menangis, ya. Sampai kemudian ada seorang wanita Ansor, ya, datang menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian dia pun ikut menangis bersama Aisyah radhiyallahu anha sebagai bentuk kesetiakawanannya dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian sudah berlalu waktu 1 bulan. Belum juga turun wahyu, ya, untuk membela Aisyah. Ini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menunda-nunda turunnya wahyu. Kenapa? Karena ingin ingin mencoba, ya, memberikan ujian kepada orang-orang tertentu, ya, ujian kesabaran, dan dengan kesabaran tersebut mereka akan mendapatkan pahala. Semakin lama waktu turunnya wahyu, ya, semakin mereka bersabar, maka akan semakin banyak pahala yang mereka dapatkan. Dan ini bukan hanya terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, ya, pada Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat lainnya yang tertinggal perang Tabuk juga pernah terjadi hal yang demikian. Ya, wahyu itu tidak turun, ya, sampai 50 hari. Sampai 50 hari. Kalau Aisyah ini 1 bulan, ya, 1 bulan. Kalau kasusnya Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk ini sampai 50 hari. Wahyu tidak turun. Dalam keadaan mereka sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itulah kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan turunnya wahyu untuk menguji kesabaran dari para sahabat. Maka kemudian Rasulullah SAW satu ketika mendatangi rumahnya Abu Bakar, kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentangmu bahwa engkau melakukan perbuatan demikian dan demikian. Bila engkau terlepas dari tuduhan tersebut, maka Allah akan menyatakan hal tersebut dan dia akan membersihkanmu dari tuduhan tadi. Namun jika engkau berbuat dosa, maka minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Karena apabila seorang hamba mengakui dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubatnya. Nah, ini kalimat yang terakhir ini yang membuat Aisyah terguncang. Sehingga Kenapa? Karena di sini ada indikasi bahwa Nabi SAW meragukan beliau. Jika engkau memang berbuat dosa, wahai Aisyah, minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Coba lihat antum.
kita sudah bersih nggak ada, kemudian ada yang mengatakan seperti itu. Jadi jika engkau ya, makanya Nabi nggak mengetahui hal yang gaib ya. Nabi alaihissalam tidak mengetahui hal yang gaib kecuali setelah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan alternatif. Ya kalau memang engkau tidak melakukan itu, maka pasti akan ada Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan tuduhan tersebut. Tapi kalau memang engkau melakukannya, ya, beliau memberikan alternatif ya. Kalau engkau memang melakukannya, wahai Aisyah, bertobatlah. Ya, maka karena apabila seorang hamba itu bertobat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maka siapa yang bisa membela Aisyah lagi ya? Setelah diucapkan seperti itu, beliau berharap kepada bapaknya nggak bisa memberikan pembelaan, ibunya tidak bisa juga memberikan pembelaan. Maka satu-satu yang menjadi harapan Aisyah radhiyallahu anha hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, demi Allah, aku sungguh yakin kalian telah mendengar pembicaraan jelek tentang diriku. Kemudian perkara tersebut menetap di hati kalian dan kalian membenarkannya. Ya, sehingga kalau aku katakan bahwa aku berlepas diri dan Allah tahu bahwa aku terlepas dari tuduhan ini, maka kalian tidak akan membenarkanku. Kenapa? Karena tuduhan tadi, ucapan-ucapan tadi sudah bercokol di hati kalian. Kalau toh saya menolak tuduhan tadi, kalian tidak akan membenarkan. Ya, kalian tidak akan membenarkan diriku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Karena sudah demikian bercokolnya tuduhan tersebut di hati kalian. Sebaliknya kata Aisyah, kalau saya mengakui perkara tersebut, padahal demi Allah saya terlepas dari tuduhan tersebut, pasti kalian akan membenarkan pengakuanku. Ya, jadi serba salah. Kalau saya tidak ngaku, pasti kalian akan mengingkari. Kalau saya ngaku, pasti kalian akan dengan segera membenarkannya. Ya, nah demikianlah kalau fitnah sudah terjadi ya. Makanya kaum munafikin berarti apa? Berhasil mereka untuk menyebarkan hal tersebut sehingga mereka percaya. Coba kita lihat keadaannya. Aisyah radhiyallahu anha berdua saja dengan Sofwan bin Mu'attal. Ketika itu Sofwan bin Mu'attal belum menikah ya. Ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, mereka melihat tiba-tiba datang dari jauh Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Ya, kemudian apa? Mereka pasti akan membenarkan apa yang dituduhkan oleh kaum munafikin. Maka kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidaklah mendapatkan permisalan untuk kalian kecuali apa yang diucapkan oleh bapaknya Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yakub ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dilaporkan bahwa dia telah meninggal dunia dimakan serigala, maka ucapannya Nabi Yakub alaihissalam, ya, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan waktu itu belum banyak ya ayat yang dihafalkan oleh beliau radhiyallahu anha, tapi beliau ingat satu ucapan yang ada dalam Al-Qur'an, ucapannya Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Ya. Maka kesabaran yang baik itulah adalah kesabaran fasabrun jamil. Ya. Wallahul musta'an ala ma tasifun, ya. Dan Allah lah yang dimintai pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Apa yang sedang terjadi sekarang, saya tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun untuk membela saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan demikian kuatnya penyandaran diri Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seperti itulah hendaknya kita. Ya, seperti itulah hendaknya kita kalau menghadapi suatu permasalahan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita mengatakan, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mintalah kepada Allah, kalau kalian minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Aisyah sangat paham sekali masalah ini, maka kemudian beliau pun meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Aisyah mengatakan bahwa saya tidak akan berharap banyak ketika itu ya. Saya tidak akan berharap banyak Allah menurunkan suatu wahyu yang khusus untuk menjelaskan permasalahan ini. Yang saya inginkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah jelaskan saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Beliau tidak sampai berharap ada turun ayat, enggak. Cuma mungkin digambarkan dalam mimpi pada benak Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Aisyah terlepas dari perkara tersebut. Tapi malah ketika itu
terjadi suatu hal yang mengagetkan. Tiba-tiba Nabi SAW merasa berkeringat, ya, dan Aisyah mengatakan, oh ini adalah ciri bahwa beliau mendapatkan wahyu, ya. Jadi beliau muncul keringat, ya, meleleh dari dahi beliau, merasa berat sekali beliau. Kemudian Rasul SAW tersenyum, kemudian mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membersihkanmu dari tuduhan tersebut, ya. Turun wahyu setelah 1 bulan. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, berada dalam keadaan yang demikian menyedihkan, ya, turunlah wahyu yang membela Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dalam surat An-Nur. Antum bisa lihat, ya, dalam surat An-Nur ayat 11 dan 20. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian sendiri. Dan janganlah kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan dia merupakan kebaikan bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Tiap-tiap orang yang ikut menyebarkan berita tersebut, maka dia akan mendapatkan balasan dosa dari apa yang dia kerjakan. Dan barang siapa yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong tersebut, baginya adab yang besar. Ya, ada sebagian orang, jadi ada pencetus berita, ada penyebar berita. Maka yang menyebarkan dia mendapatkan balasan dosa, adapun yang mencetuskan kisah tersebut maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa yang mencetuskan berita tersebut? Ini kaum munafikin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, laula isami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan qalu hadza ifkun mubin. Mengapa ketika mendengar berita tersebut orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri? Ya, jadi saudara mereka merupakan bagian dari mereka. Kenapa mereka tidak berprasangka baik? Ya, wa qalu hadza ifkun mubin. Mengapa mereka tidak mengatakan ini adalah berita dusta yang demikian nyata? Kenapa kalian tidak lupa kalian dan kewajiban kalian kepada saudara kalian untuk berprasangka baik kepada saudara kalian? Ya, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Ya, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong tersebut? Oleh karena mereka tidak bisa mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dusta. Jadi untuk menuduh orang berzina, ya, itu harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat perbuatan zina tersebut. Kalau tidak, kita hanya sekedar menuduh orang berzina tanpa bisa mendatangkan saksi, maka yang dihukum itu adalah orang yang menuduh. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya, maka orang-orang yang tidak bisa mendatangkan saksi, ya, maka dia adalah orang-orang yang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adzabun azim. Sekiranya tidak ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, pasti niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong tersebut. Apa yang kalian bicarakan bukan permasalahan yang sepele, kehormatan dari istri Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ingatlah ketika kalian menerima berita bohong tersebut dari mulut ke mulut dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit pun. Ya, ma laysa lakum bihi ilm, yang pada hakikatnya kalian tuh enggak tahu hakikatnya apa yang terjadi. Coba kalian ikut menularkan apa yang diucapkan oleh kaum munafikin. Wa tahsabunahu hayyinan, kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang ringan saja. Wa huwa 'indallahi 'azim, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut adalah perkara yang besar. Ya, jadi jangan menganggap mudah, ya. Permasalahan ini adalah permasalahan kehormatan seseorang. Ya. Kehormatan seseorang. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala permasalahan ini permasalahan yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walaula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza subhanak hadza buhtanun azim. Ya.
Dan mengapa kalian tidak mengatakan ketika mendengar berita bohong tersebut? Ya, ma yaquluna an natakalam bihadza. Sekali-kali kami tidak pantas untuk mengatakan hal yang demikian. Subhanaka hadza buhtanun mubin. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah dusta yang besar. Ayat ini berkenaan, ya, yang ayat yang baru kita baca ini, walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika itu beliau pulang ke rumahnya, lalu istrinya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, ya, hal sami'tal khabar? Hal sami'tal khabar? Tidakkah engkau mendengar berita? Abu Ayyub sudah tahu yang dimaksud dengan istrinya ini adalah berita perselingkuhan antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Maka kemudian sebelum istrinya untuk bertanya lebih detail, cuma mengatakan seperti itu saja, ya. Abu Ayyub Ansari mengatakan, ya, ma yakunu lana an natakallam bihadza. Enggak pantas kita untuk membicarakan hal ini, kata Abu Ayyub. Dia tegur istrinya. Ya, beliau tegur istrinya, ma yakunu lana an natakallam bihadza. Enggak pantas kita membicarakan hal yang demikian, wahai istriku. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini sesungguhnya adalah dusta yang besar. Lihat loyalitasnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, loyalitas beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita terlepas dari berita itu benar atau tidak, ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yakunu lana an natakalam bihadza. Enggak pantas kita untuk berbicara tentang permasalahan ini. Ya, ini istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian, jangan sekali-kali kalian mengulangi perkara ini selama-lamanya kalau memang kalian beriman. Cukup sekali ini saja. Ya, ini peringatan bagi orang-orang yang beriman yang ikut juga dalam permasalahan ini. Ya, jangan lagi kalian ulangi. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita yang keji ini tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kaum munafikin. Ya, kaum munafikin yang mereka memang ingin agar berita tersebut tersebar di tengah-tengah kaum mukminin. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan sekiranya, ya, tidak karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan ditimpa azab yang demikian besar. Wa annallaha raufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, maha lembut dan juga maha penuh kasih sayang. Ya. Jadi kaum munafikin ketika itu tidak dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian para sahabat seperti Mistah bin Utsatsah, kemudian Hasan bin Thabit, ya, penyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ikut juga dalam penyebaran berita tersebut. Mereka semua dihukum cambuk, ya, karena ikut menyebarkan berita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kaum munafikin, mereka tidak dihukum karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar mereka diazab dengan sepedih-pedihnya, ya, dengan azab yang demikian pedih nanti di neraka. Kemudian di akhir kisah disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mengetahui bahwa Mistah bin Utsatsah, ya, ikut menyebarkan berita dusta tentang putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan bantuan lagi kepada Mistah. Jadi Mistah ini dari keluarga yang kurang mampu dia. Ya. Kehidupannya itu disubsidi atau dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq mendapati Mistah ini termasuk orang yang menyebarkan berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha, maka Abu Bakar bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Ya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah
ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian, maksudnya ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar memiliki kelebihan harta. Ya, janganlah dia bersumpah. Ya, janganlah dia bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada karib kerabatnya, ya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, al-muhajirin fi sabilillah. Ya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setelah datangnya ayat ini atau turunnya ayat ini, ya, Abu Bakar mengatakan, tentu aku ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Uhibbu an yaghfirallahu li, ya, kata Abu Bakar, aku suka, aku mencintai kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni aku. Maka kemudian beliau pun, ya, memberikan nafkah kepada Mistah sebagaimana semula. Beliau membatalkan sumpahnya, kemudian memberikan nafkah kepada Mistah, ya, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf. Baik, demikianlah kisah peperangan Bani Mustalik atau peperangan Al-Muraisi yang kemudian berujung pada tuduhan selingkuh pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Ya, banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil, tapi karena waktunya terbatas, ya, antum bisa baca di kitabnya Fikih Sirah karya Syekh Zaid Al-Zaid hafizahullahu taala. Di sana beliau banyak memberikan faedah-faedah berkenaan dengan haditsatul ifk ini. Namun karena waktu yang terbatas, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan perang Khandaq atau perang Ahzab. Bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.